Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, dan para pemirsa Radio Rabbani 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, umur dan kesempatan bisa bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Dan Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan Allah pertemukan kita selalu dalam ketaatan dan kebaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama melanjutkan Kutaib min Ma'alimi Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizallahu ta'ala wa ra'ah, sampai pada pembahasan yang keempat, nawaqidut tauhid wa nawaqisuh, perkara-perkara yang membatalkan tauhid dan yang menguranginya dalam segala sesuatu. Misalnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita salat, ya, ada yang membatalkan atau perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan salat, ada juga yang bisa mengurangi nilainya. Puasa Ramadan, di saat kita berpuasa ada beberapa perkara-perkara yang bisa membatalkan jika kita lakukan dan juga bisa mengurangi nilai-nilainya. Tauhid seperti mana sudah kita ketahui bahwa dia adalah sebagai pondasi agama ini. Tegaknya agama di atas pondasi yang kokoh. Bila mana pondasi ini tidak kuat, bahkan pondasi-pondasi itu tidak benar, maka agama ini tegak dengan tidak benar pula. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, kita mesti mempelajari apa saja yang menjadi pembatal-pembatal tauhid itu dan apa juga yang menjadi faktor ya berkurangnya tauhid itu. Pada pertemuan pekan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa secara umum Syekh Abdul Razak menyebutkan pembatal tauhid itu adalah yang membatalkan amal dan membatalkan agama ini secara umum. Yang pertama, al-kufru billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pembatal. Yang kedua apa? Asyirku, yaitu kesyirikan. Yang ketiga, an-nifaq al-khalis, yaitu kemunafikan. Nah, kufur dengan segala jenisnya, kesyirikan dengan segala jenisnya, dan kemunafikan dengan kemunafikan akbar dengan segala jenis-jenisnya. Nah, ini adalah perkara-perkara wahadi kulluha nawaqid litauhid. Nah, perkara-perkara yang sudah kita sebutkan barusan merupakan perkara-perkara pembatal tauhid. Kita belajar agar kita tidak terjebak di dalam kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Nah, pagi ini kita coba untuk mendetailkan dalil-dalil yang menjadi dasar terhadap pembatal-pembatal tauhid ini. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Hasan, wa'alam anna didda tauhid asyirik, ketahuilah bahwa lawan daripada tauhid itu apa? Syirik. Ya. Wa huwa thalathatu anwa, dan syirik itu ada 3 jenis. Syirkun akbar, syirkun asghar, wa syirkun khafi.
Ada syirik besar, syirik kecil, ada syirik khafi. Apa itu khafi? Tersembunyi, tidak terlihat. Dia halus sekali. Tapi itu perbuatan syirik yang mesti kita berhati-hati. Nah, mari kita lihat dalil-dalil yang berkaitan dengan yang pertama, ad-dalil ala syirkil akbar. Qauluhu ta'ala, innallaha, ya, sesungguhnya Allah la yaghfiru ay yushraka bihi, Allah tidak mengampuni ya dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang mensyirikkan Allah sungguh telah sesat ya dengan sesatan yang jauh. Ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini syirik besar. Siapapun yang mensyirikkan Allah dan dia tidak bertobat sebelum kematian, maka dia ya masuk dalam ayat An-Nisa 116 ini dan surat Al-Maidah ayat 72. Ahibati fillah. Nah, syirik besar ini ada 4 jenis. Biar kita tahu nih contoh-contoh daripada perbuatan syirik besar ini, wa huwa arba'atu anwa', ada 4 jenis pula. Ya, syirik besar ada 4 jenis pula. Al-awwal, an-naw'ul awwal syirkud da'wah. Syirik di dalam berdoa. Jadi orang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar memahami bahwa doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Makanya ketika disebutkan syirkud da'wah, ya, seseorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia berdoanya kepada Allah, tapi dia minta kepada kuburan, minta kepada yang sudah mati, meminta kepada ya bintang-bintang. Kalau orang Syiah minta ya Husain, panggilnya Husain. Apa yang bisa dibuat oleh Husain terhadap mereka? Atau dalam keadaan sulit, terjepit, dalam keadaan ya di mana dia membutuhkan bantuan, seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Lihat, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Bila mana mereka berada di atas lautan lepas, ketika mereka menaiki bahtera mereka, Masya Allah, mereka dalam keadaan berdoa kepada Allah dengan penuh tulus dan ikhlas. Bila mana angin kencang tiba, ombak ya, besar datang, mereka tulus kepada Allah di dalam berdoa. Dan ini menunjukkan keburukan sifat mereka. Dalam keadaan sulit ingat siapa? Allah. Dalam keadaan sulit minta kepada Allah. Lihat, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau mereka sudah selamat dari ujian tadi, ombak besar yang menghadang, kemudian angin kencang yang menghantam, terombang-ambing di atas lautan lepas, mereka tahu tuh tak ada orang yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Lalunya mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Mereka berdoa dengan penuh keikhlasan, minta pertolongan, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Saat terjepit, sulit, ikhlas di dalam berdoa. Tapi apa kata Allah? Falamma najjahum, kalau mereka sudah selamat dan sampai ke daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka melakukan kesyirikan, kembali mereka kepada kesyirikan. Lupa tuh kalau mereka tadi dalam keadaan bahaya, Allah selamatkan ya, Allah berikan kesempatan, tapi manusia lupa. Kalau tadi yang menyelamatkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tidak ingat apa yang telah Allah berikan kepada mereka ya. Dan mereka kembali kepada kesyirikan. Apa kata Allah? Liyakfuru bima atainahum wa liyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Sudah, biarkan mereka
untuk kufur terhadap apa yang telah kami berikan, kata Allah. Allah selamatkan, Allah jauhkan mereka dari bencana, Allah hadirkan ketenangan dalam hati mereka kembali. Biarkan mereka kufur apa yang kuberikan, kata Allah, waliyatamatta'u, dan menikmati apa yang telah Allah berikan dari nikmatnya. Sudah, tapi ingat, fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu apa yang telah mereka perbuat. Mereka akan tahu apa yang telah mereka lakukan. Ini manusianya begini. Kalau dalam keadaan sulit biasanya ingat siapa? Allah. Jadi kalau sudah lapang, Masya Allah, lupa dengan cepatnya, lupa kepada Allah SWT. Lupa kepada Allah, ya, tidak ingat kepada Allah SWT. Ini yang pertama, syirku ad-da'wah, syirik dalam doa. Seseorang meminta kepada selain Allah SWT di dalam munajatnya. Kita tidak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, ya fulan, ya wali fulan, ya illan, tidak boleh. Mintanya kepada Allah. Hatta kepada Nabi kita tidak boleh minta setelah Nabi wafat alaihi salatu wassalam, karena dia itu abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Dia hambanya, hamba Allah seperti kita. Tapi bedanya dia diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ada wahyu. Jika ada orang mengaku mendapatkan wahyu, maka itu palsu. Hanya Nabi SAW yang bisa mendapatkan keutamaan itu. Yang kedua, an-naw'u ats-tsani, syirku an-niyyah, syirik dalam niat. Syirik dalam niat seperti apa? Al-iradatu wal-qasd, wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan keindahannya, kami berikan, kata Allah. Apa yang telah mereka kerjakan, kami berikan, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Tidak akan dirugikan sedikit pun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali apa? Neraka. Wa habita ma sana'u fiha, sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang telah mereka kerjakan, perbuat. Jadi ini syirik dalam niat. Mereka berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-naw'u ats-tsalis, asyirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Seseorang mentaati Allah, ya, itu adalah benar ketika dia taat kepada Allah. Tapi bila mana dia taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menyamai atau melebihi ketaatannya kepada Allah Khaliq, itu adalah kesyirikan. Allah taala katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini pekerjaan Yahud, Nasrani. Yahud, ya, rabi mereka. Nasrani, rahib mereka, yang mereka perlakukan melebihi atau menyamai daripada Rabb mereka. Wal Masih Isa ibn Maryam, dan Isa ibn Maryam, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali Tuhan yang satu. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada ya kesyirikan apa yang mereka, ya, tidak ada ya yang mereka lakukan itu kesyirikan, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan. Jelas di dalam ketiga ini pembahasannya adalah syirku ta'ah, ya, syirik dan ketaatan kepada Allah. Menyembah ya, rabi, rahib, nah, itu kesyirikan. Itu tidak boleh dalam agama. Makanya kita menghamba ini hanya kepada Allah. Tunduk dan patuh itu ke Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sebagai seorang yang memiliki pengetahuan agama, kita tahu posisi seseorang itu tidak melebihi dari kadar dia sebagai manusia. Ya, ingat baik-baik itu, bahwa manusia itu posisinya sebagai manusia, posisikan dia sebagai
Kalau dia sebagai seorang pemimpin, posisikan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang guru, posisikan sebagai seorang guru. Tidak lebih dari itu. Karena Islam mengajarkan tidak tunduk patuh kepada manusia yang kemudian seluruhnya atas perintah dan larangan. Nah, tapi kita taat kepada Allah, tunduk kepadanya, tapi kita tetap menjaga akhlak kita kepada guru kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, agar kita menjadi orang yang baik dan diterima dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian ada asyirikut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Seperti apa pula? Seperti yang sudah kita bahas tadi, yang mentaati rahib-rahibnya, rabi-rabinya. Ini sebuah kesalahan besar. Wa tafsiruha alladhi alla iskala fi, tafsir yang tidak diragukan, wa ta'atul ulama wal ubbad fi ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala. Di mana mentaati ulama dan para ubbad di dalam gimana cara untuk mentaati mereka. Ta'atul ulama wal ubbad fi ma'siyatillah tabaraka wa ta'ala, dalam maksiat kepada Allah. La du'a'uhum iyyahum kama fassaraha Rasulullah SAW li Adi bin Hatim lamma sa'alahu faqala lasna na'buduhum fadzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhu fil ma'siyah. Ini jelaskan lebih rinci oleh Syekh di dalam kalimatnya ini. Baik, kita lanjutkan. Syirkut ta'ah, syirik terakhir syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Ada syirik di dalam doa, ada syirik di dalam niat, ada syirik di dalam ketaatan, dan terakhir syirkul mahabbah, syirik di dalam cinta kepada Allah. Menjadikan selain Allah, menyamai cintanya atau melebihi cintanya di atas cinta Allah dan Rasul, di situ syirik. Menjadikan cinta kita kepada seseorang menyamai cinta kita kepada Allah atau melebihi, cinta kepada dia lebih besar pada cinta kita kepada Allah. Ini namanya masuk pada kategori syirku al-mahabbah. Ini disebutkan oleh Syekh dalilnya, wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi antara manusia ada yang menjadikan wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andada. Jadi ada orang-orang makhluk-makhluk yang mereka Allah cintai. Seperti apa? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Di wali ini gitu ya, yang masih hidup sih, dia cintai, menyamai atau melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Enggak ada, enggak boleh dalam kehidupan kita. Mencintai seseorang karena dia beriman, mencintai karena ketaatannya. Lebih dari itu tidak ada. Tidak ada. Maka oleh karenanya walladzina amanu, Allah tegaskan, asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu hanya cinta kepada Allah, tak ada yang lain. Cinta kepada istri, cinta kepada anak, apa itu dilarang? Nah, itu cinta yang tabi'i itu. Cinta yang tabi'i. Cinta kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada harta benda yang dia punya. Itu syirik apa tidak? Tidak syirik. Itu namanya itu cinta tabi'i. Cinta yang memang sudah lahir di dalam diri kita, ada untuk mencintai itu semua. Adapun orang yang beriman, kata Allah, asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah. Walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Andaikan orang-orang zalim itu melihat azab, melihat azab, dunia ini belum, nanti annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan milik Allah, milik semuanya, wa annallaha syadidul iqab, dan Allah sangat pedih azabnya. Nah, ini ada harapan kita, wa mahum bi kharijina minan nar, selama mereka tidak keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa mahum bi kharijina minan nar, selama-lamanya mereka tidak akan keluar. Nah, inilah 4 jenis kesyirikan yang disebutkan. Nah, jenis yang kedua, an-nau'u tsani syirkun asghar, syirik besar
Syirik kecil, syirik khafi. Syirik besar ada 4. Syirik dalam doa, syirik dalam niat, syirik dalam syirik dalam dakwah, doa, syirik dalam apa lagi? Dalam ta'ah, ya, kemudian syirik dalam niat, syirik dalam al-mahabbah. Nah, bagian yang kedua, syirikun asghar, syirik kecil. Itu contohnya apa? Riya. Orang berbuat bukan karena ingin ya diterima amalnya oleh Allah, tapi ingin disanjung, dilihat, dipuji dan dilihat. Kalau saya ini orang taat, kalau saya ini orang saleh dan seterusnya. Maka di sini kata Allah, dalilnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini surah Al-Kahfi. Yang ketiga adalah syirkun khafi. Dalilnya adalah Nabi SAW, hadis Nabi, asyirku fi hadil ummati akhfa min dabibin namal ala safati as-sauda fi dhulmatil lail. Kesyirikan di umat ini kata Nabi sangat tipis sekali. Tak tahu bedanya ini syirik atau tidak syirik. Seperti apa? Lebih tipis daripada jejak daripada seekor semut yang berada di atas batu licin hitam di kegelapan malam. Susah membedakannya mulai? Susah. Batunya licin, gelap, semutnya juga, ya, kemudian hari ya tidak baik. Ini semua itu bukan sulit, tetapi Allah SWT tahu kesyirikan itu. Makanya kafaratnya adalah kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an ya wa ana a'lam. Ya, dan ini kita harus baca terus doa ini, ya. Dan wastaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Nah, ini karenanya kita perlu untuk berhati-hati jangan sampai kita melakukan kesyirikan khafi ini. Nah, kemudian begitu juga kufur juga terbagi kepada beberapa bagian, ya. Al-kufru yukhriju minal millah wa huwa khamsatu anwa'. Nah, ini kufur itu juga terbagi 2. Kufur yang mengeluarkan kepada kufur mengeluarkan dari Islam dan kufur yang tidak. Nah, kufur yang keluar Islam itu banyak contohnya, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Biar satu persatu kita ambil dan bisa kita pahami. Kufur yang mengeluarkan dari Islam itu ada 5. Insyaallah kita bahas pada pertemuan besok pagi, ya, biiznillah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara